kalaulah hidup tidak berguna, kenapa mati harus sia-sia adalah satu kalimat syarat makna. Kelak akan dinampakkan pada kita 24 khazanah, berupa lemari-lemari yang bergandingan yang di dalamnya. Tempat penyimpanan nikmat kelezatan, pemberian dan balasan Allah atas amalan baik hamba semasa hidupnya di dunia. Apabila nikmat itu digambarkan dengan sesuatu yang indah, maka jagalah keindahan tersebut dengan mensyukurinya, karena ketika sesuatu nikmat disia-siakan telah hilang, maka jarang ia kembali lagi. Allah mengalu-alukan hamba untuk berlomba-lomba dalam berbuat amal baik. Allah Maha Bijaksana yang memberikan hamba-hamba kedudukan tinggi, di mana hakikatnya Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah juga yang mendatangkan setiap perbuatan. Dan ketika manusia melakukan perbuatan tersebut, Allah akan membayar kita dengan imbalan yang setimpal, bahkan berlipat ganda. Contoh bersedekah dan lain-lain. Maka jangan kamu merendahkan kedudukanmu dengan tidak tahu bersyukur, bahkan menganggap diri lemah untuk bersyukur. Nikmat Allah itu majulah, yaitu kita tidak menyadari bahwa kita dalam nikmat. Maka seringlah berdoa, ya Allah perkenalkan akan kami nikmat akan nikmat pada berkekalan. Akannya nikmat jangan perkenalkan kami akan nikmat pada ketika nikmat tersebut telah tiada. Dahsyat sama dengan membingungkan atau tercengang. Maka janganlah kamu tercengang oleh datangnya nikmat-nikmat jauh daripada melaksanakan dengan hak-hak syukur kamu. Karena demikian itu termasuk perkara yang dapat mengurangi wujud ukuran kadar kamu dan merendahkan kedudukanmu. Maka jangan panik ketika nikmat Allah datang beriringan dan bertubi-tubi sehingga kamu tidak tahu untuk sempurnakan syukurmu dan menganggap diri lemah. Dan adalah Rabaik bin Kusain menggali dalam rumahnya akan kubur dan meletakkan lehernya akan belenggu. Dan masuk ia kemudian tidur ia dalam liang lahat tersebut. Kemudian berkata ia, "Ya Allah, kembalikan daku ke dunia, mudah-mudahan mampu melakukan amal taat." Dan terbangun ia lalu berdiri dan berkata, "Hai Rabaik, sungguh telah diberikan apa yang kamu minta, maka kerjakanlah amal taat sebelum kemudian permintaan kamu tidak dikabulkan lagi. Lihatlah, olehmu Allah rela berkorban untuk demi menghiburmu dengan musibah. Bencana, ujian itu semua atas dasar cinta, kasih sayang Allah terhadap hamba-hamba yang bersyukur dan bersabar. Maka memandanglah olehmu akan satu sama lain, bukan dengan keibaan atau kebencian karena itu. Justru merendahkan derajatmu di sisi Tuhanmu. Segala yang baik datang dari Allah dan yang buruk adalah dari Allah juga. Allah tidak mempertanggungjawabkan hambanya pada baik buruk yang berlaku, melainkan pada ikhtiarnya hamba dalam mencapai baik buruk tersebut. Allah menciptakan ruh dan meletakkannya di alam ruh dan berjanji akan memberi kesempatan kepada para ruh untuk hadir ke dunia dalam syarat dan perjanjian yang termaktub di Lauhul Mahfudz. Ketika janin siap untuk ditiup ruh, lantas akal dan nafsu adalah keseimbangan. 3 dalam 1 sesungguhnya naluri manusia selalu butuh kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari unsur tanah dan menempatkannya di surga. Maka sungguh berasal manusia dari surga dan kembali ke surga. Kemudian sebagian kamu berkata, kesalahan Nabi Adam adalah memakan buah huldi yang dilarang Allah. Kalau tidak, sungguh semua manusia kekal di surga. Nauzubillah, ketahuilah olehmu kalau demikian, sungguh itu sangat bertentangan dengan pernyataan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, sungguh Allah tidak menciptakan alam semesta. Allah memberitahu Nabi Adam yang bahwa di sini surga banyak buah-buahan.
maka makan olehmu akan mana yang kamu kehendaki. Dan jangan kamu mendekati pohon itu. Allah dan Nabi Muhammad telah memberitahu kita bahwa di dalam surga tidak ada larangan makan dan minum. Apa yang kehendaki dan gauli, siapa yang kamu ingini. Allah telah berjanji kepada ruh yang bahwa mereka akan mendapat kesempatan hadir ke dunia. Syarat dan ketentuan yang disetujui. Dan Allah mengatakan akan menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi Allah tidak melarang Nabi Adam makan buah, melainkan membatasinya makan buah dengan tidak mendekati pohon itu. Karena makan atau tidak makan buah, huldi yang Nabi Adam memang Allah siapkan untuk diturunkan ke dunia menjadi khalifah. Maka Allah Maha Benar dan Nabi adalah masum. Ketika kamu memuat konten ke YouTube dan YouTube, menyediakan semua musik untuk digunakan, dan kemudian pihak YouTube membatasi konten yang berhak cipta, membatasi bukan berarti melarang menggunakan musik tersebut dan kamu tidak dianggap melanggar, karena tujuan supaya konten yang dimuat mudah diproses